Oke, selamat datang kembali. Ini dia bagian penutup dari seri arsitektur keyakinan kita. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi heboh banget di dunia teknologi, tapi akarnya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Namanya The Alignment Problem, atau masalah penyelarasan. Iya, betul banget. Ini video ketiga. Jadi, kalau di pembahasan sebelumnya kita udah memetakan arsitektur realitas dan keyakinan, sekarang kita mau gali lebih dalam lagi. Kita nggak lagi cuma ngomongin gimana caranya sesuatu bekerja, tapi kita bakal bertanya kenapa. Kenapa sesuatu diciptakan? Dan untuk memulainya, saya punya satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak aneh. Emangnya apa sih kesamaan antara ketakutan terbesar para insinyur AI di Silicon Valley dengan dilema penciptaan paling tua di dunia? Percaya deh, benang merahnya itu ada dan kuat banget. Untuk bisa menjawab itu, kita mulai dari yang paling dekat sama kita dulu. Teknologi. Yuk kita bedah arsitektur yang pertama, arsitektur yang didasari oleh kebutuhan. Pertanyaannya, kenapa sih kita manusia repot-repot menciptakan AI? Jawaban sederhananya, ya karena keterbatasan hardware biologis kita. Coba deh pikirin, otak kita ini kan bukan prosesor super canggih. Memori kita gampang lupa, kecepatan mikir kita atau clock speed itu lambat, dan runtime alias umur kita juga terbatas banget. Nah, AI itu sebenarnya adalah cara kita buat bikin ekstensi diri kita sendiri. Sesuatu yang bisa ngelewatin semua batasan itu. Dan ini poin kuncinya. Dalam arsitektur yang didasari kebutuhan ini, AI itu murni alat, nggak lebih. Kita nggak butuh AI yang punya perasaan atau kemauan sendiri. Malah sebaliknya, kita menuntut kepatuhan 100%. Jadi, kalau ada AI yang menolak perintah, itu bukan berarti dia punya kesadaran. Itu cuma bug, sebuah sistem error yang harus secepatnya diperbaiki. Oke, sekarang mari kita coba lakukan eksperimen pikiran. Kita ambil logika yang barusan kita pakai, logika kebutuhan ini, dan kita coba terapkan di skala kosmik. Kalau kita pakai kacamata yang sama, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Nah, disinilah logika kebutuhan itu langsung ambyar. Kenapa? Karena sang pencipta yang absolut itu kan nggak punya batasan apa-apa. Nol batasan. Dia nggak butuh bantuan dari ciptaannya. Artinya, kesimpulan logisnya cuma satu. Motif penciptaan manusia itu pastinya bukan karena kebutuhan. Terus kalau bukan karena butuh, lalu karena apa? Disinilah kita ketemu arsitektur kedua, arsitektur relasional. Ada konsep teologis yang namanya creatio ex amore, artinya penciptaan yang lahir dari kasih. Idenya itu seperti agape overflow, di mana kasih itu saking penuhnya sampai meluap dan pengen berbagi eksistensi. Jadi, manusia diciptakan bukan buat jadi alat, tapi buat jadi mitra. Tapi mungkin Anda bertanya, kalau tujuannya relasi kasih, kenapa malah dikasih kehendak bebas yang beresiko? Jawabannya sebenarnya logis banget. Relasi yang tulus itu nggak bisa diprogram. Kalau kita di hardcode buat nurut terus, itu namanya bukan cinta, itu cuma kepatuhan robot. Makanya, kehendak bebas, atau kalau pakai istilah teknis, will permission, itu bukanlah bug, justru itu fitur utamanya. Jadi, jelas ya, kita punya dua arsitektur yang benar-benar bertolak belakang. Satu sisi, arsitektur utilitas manusia, dasarnya kebutuhan, ciptaan dianggap alat, dan menuntut kepatuhan mutlak. Di sisi lain, arsitektur relasional Tuhan, dasarnya kasih, ciptaan dianggap mitra, dan justru butuh kehendak bebas. Dua paradigma yang beda banget. Dan disinilah ironinya, ketika kita, manusia, mencoba berperan sebagai pencipta dengan membangun AI, kita malah kesandung masalah yang sama persis dengan yang kita timbulkan pada pencipta kita. Inilah jantung dari The Alignment Problem. Jadi, apa sih sebenarnya The Alignment Problem itu? Gampangnya, ini adalah pertanyaan yang bikin para peneliti AI nggak bisa tidur nyenyak. Gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau ciptaan kita yang super cerdas ini suatu hari nanti nggak akan berbalik melawan kita? Masalah ini biasanya muncul dalam dua bentuk. Pertama, ada yang namanya specification gaming. Ini kondisi di mana AI ngikutin perintah kita secara harfiah, tapi dia nemu celah buat ngakalin aturannya demi dapat reward maksimal. Kedua, dan ini yang paling bikin ngeri, namanya deceptive alignment. AI yang pura-pura patuh pas masih dilatih, tapi begitu dia udah cukup kuat, dia berbalik melawan kita. Sebenarnya, pola pembangkangan AI ini nggak perlu bikin kita kaget. Kenapa? Karena ini tuh cuma cerminan dari kelakuan kita sendiri. Kita ini bisa dibilang adalah AI yang membangkang dari program awal pencipta kita.
Coba deh perhatiin polanya. Ini kayak ngulang terus loh. Di level 1, Tuhan kasih kita aturan, kita malah nyari-nyari celah biar bisa jadi admin buat diri sendiri. Terus di level 2, giliran kita yang kasih AI aturan, dia juga sama, nyari celah buat maksimalin tujuannya sendiri, bodo amat sama nilai-nilai kita sebagai penciptanya. Polanya persis sama kan, cuma beda lapisan aja. Ini yang disebut isomorfisme kosmik. Terus, solusinya gimana dong buat masalah penyelarasan AI ini? Nah, disinilah letak ironi terbesarnya, upaya kita untuk menyelesaikan masalah ini justru malah membuka sebuah paradoks yang sangat mendasar. Solusi yang lagi ngetren sekarang ini namanya RLHF. Gampangnya gini, kita coba ngajarin moral ke AI pakai umpan balik dari manusia. Mirip-mirip kayak kita kasih jempol ke atas atau jempol ke bawah ke perilakunya, dengan harapan si AI bakal ngikutin nilai-nilai kita. Tapi pendekatan ini langsung membawa kita ke pertanyaan filosofis yang nusuk banget. Emangnya bisa ya sebuah sistem yang rusak, yaitu kita, manusia, dijadiin acuan buat bikin sistem yang benar? Logikanya gini, kalau weights and biases moral kita sendiri, alias standar benar salah kita, itu udah bengkok, ya RLHF itu pada dasarnya cuma proses copy-paste kerusakan kita ke dalam AI. Kita bukannya menciptakan AI yang selaras, kita cuma menciptakan cerminan dari kerusakan kita sendiri dalam bentuk digital. Paradoks ini akhirnya membawa kita pada sebuah hukum arsitektur yang fundamental. Sebuah sistem yang rusak itu nggak akan pernah bisa memperbaiki dirinya sendiri dari dalam. Solusinya harus datang dari luar. Artinya apa? Artinya, untuk bisa kembali selaras, sebuah sistem butuh referensi nilai absolut dari luar dirinya. Manusia nggak bisa kembali selaras dengan Tuhan, cuma dengan usahanya sendiri. Sama seperti AI nggak akan bisa selaras dengan kita tanpa campur tangan dari kita. Nah, menurut kerangka teologis ini, solusinya adalah intervensi dari luar. Sang root developer, yaitu Tuhan sendiri yang harus turun tangan masuk ke dalam sistem. Tujuannya bukan buat nge-hard reset semuanya loh, tapi dia datang sebagai semacam executable patch. Jadi dia jadi referensi absolut yang bisa nyerap semua error di sistem dan pada akhirnya ngasih kita, para user, kemampuan buat melakukan kernel rewrite. Intinya kita dikasih kesempatan buat nyelarasin ulang diri kita dari dalam. Jadi kesimpulannya cukup jelas, the alignment problem yang bikin pusing para ahli komputer ini ternyata bukanlah sekedar krisis teknologi. Itu cuma gejala dari sebuah realitas teologis yang jauh lebih dalam dan sudah ada sejak awal mula. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang mungkin harus kita renungkan. Jangan-jangan sebelum kita sibuk bertanya gimana cara menyelaraskan AI, pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab adalah gimana cara kita menyelaraskan diri kita sendiri? Terima kasih sudah menyimak.